Halo teman-teman se-Indonesia, saya peserta dari gelombang kedua. Kali ini mencoba untuk berbagi informasi seputar pengalaman saya selama mengikuti program Kartu Prakerja yang saya alami ya sampai pada seluruh tahapan pencairan yang saya terima berproses tanpa terjadi kendala yang berarti. Jadi intinya teman-teman, saya ingin berbagi informasi mengenai pengalaman saya khususnya kepada teman-teman yang baru saja lulus pada program Kartu Prakerja. Mungkin yang pertama sekali teman-teman yang bisa kita kupas adalah ataupun kita ulas poin utama agar Kartu Prakerja itu berhasil. Berhasil dalam artian kita mendapatkan insentif Kartu Prakerja ya sebanyak 4 kali sebesar 600.000 ya, setiap bulannya akan diberikan 600.000 plus 150.000 untuk insentif survei teman-teman. Jadi yang pertama sekali yang harus kita perhatikan teman-teman ya adalah menyelesaikan pelatihan. Yang kedua, data rekening ya, data rekening ataupun informasi rekening yang kita daftarkan itu harus sesuai ataupun harus valid dengan data yang kita daftarkan pada akun prakerja. Jadi nomor KTP ataupun swafoto kita itu teman-teman itu harus sesuai antara rekening dan data yang ada di akun prakerja yang kita daftarkan sehingga pencairannya kita bisa terima teman-teman. Ya, tadi saya katakan pencairannya itu insentifnya 600.000 per bulan, itu yang akan diberikan selama 4 bulan dan insentif survei sebesar 150.000. Yang pertama sekali yang harus kita ulas saya rasa adalah menyelesaikan pelatihan ya. Kita harus mengikuti salah satu kelas pada mitra pelatihan yang disediakan oleh tim prakerja. Jadi teman-teman boleh melihat ada beberapa mitra pelatihan, semisal Pijar, Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cukup memilih satu, ya satu saja mengenai kelas yang teman-teman ikuti. Kalau menurut saran saya, pilihlah kelas yang paling mudah untuk diikuti dan memiliki durasi yang singkat. Karena ketika kelas tersebut memiliki bobot yang mudah ya dan memiliki durasi yang singkat, tentunya akan berpengaruh pada proses kecepatan dalam memunculkan sertifikat di akun dashboard kita. Jangan lupa juga teman-teman untuk memberikan ulasan ya nanti di akhir kelas tersebut ya, di akhir materi kelas yang disediakan mitra pelatihan akan ada ulasan. Jadi teman-teman harus memberikan ulasan. Jadi intinya teman-teman harus membaca setiap petunjuk yang ada di mitra pelatihan yang teman-teman pilih. Misalnya Tokopedia. Jadi teman-teman harus baca petunjuknya mulai dari cara membeli kelas, menukarkan voucher ya, menukarkan kode vouchernya sampai pada yang namanya pemberian ulasan. Jadi teman-teman harus baca petunjuknya sehingga tidak terkendala pada proses pemilihan kelas tersebut. Salah satu syarat yang harus kita ikuti atau banyak teman-teman yang mengatakan apakah webinar itu harus diikuti? Ya, perlu kita ketahui webinar ataupun web seminar sebenarnya itu tidak termasuk bagian dari proses pencairan insentif teman-teman. Namun mengingat sebagian besar platform mitra pelatihan itu menyediakan ataupun memberikan semacam webinar. Ya, jadi webinar ini adalah proses online. Jadi teman-teman harus memiliki aplikasi Zoom ya, aplikasi Zoom
yang teman-teman install nanti ya di handphone ataupun laptop teman-teman untuk mengikuti webinar yang disediakan oleh mitra pelatihan. Jadi teman-teman agar tidak terlalu memakan waktu yang banyak ya, juga menghemat kuota, mungkin kita tidak harus mengikuti secara keseluruhan rangkaian kegiatan di webinar tersebut. Misalnya durasinya ada sekitar 3 jam atau 4 jam, teman-teman boleh saja mengikutinya 10 menit. Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang saya kumpulkan informasinya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus menyelesaikan pelatihan, dan webinar ini sebenarnya salah satu untuk penyempurnaan progres. Jadi teman-teman itu salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat progres kelas harus mencapai 100% teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan teman-teman. Ini juga teman-teman menjadi pertimbangan bagi kita bahwasanya nanti akan diberikan saldo sebesar 1 juta. Jadi teman-teman harus dan wajib membeli kelas tersebut dalam tempo waktu 30 hari. Ya, kalau teman-teman tidak beli ataupun tidak menggunakannya, akun teman-teman ataupun saldo teman-teman akan ditarik kembali oleh pihak tim prakerja, atau bahkan bisa sampai pada penonaktifan akun prakerja teman-teman. Jadi diperhatiin ya teman-teman ya. Kita harus gunakan harus sesegera mungkin untuk membeli pelatihan ataupun kelas pelatihan yang ada di mitra pelatihan. Jadi ketika seluruh rangkaian pelatihan tersebut telah selesai, teman-teman ya boleh ya mengirimkan pesan ke mitra pelatihan melalui saluran web yang tersedia, misalnya email, customer service langsung by phone, IG ataupun yang lainnya. Kegunaannya mungkin agar proses pencetakan dan penerbitan sertifikat kita itu berlangsung dengan cepat, teman-teman. Ya, kita lakukan secara berkala. Misalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh meng-email ataupun menelpon yang menyatakan teman-teman telah menyelesaikan program pelatihan tersebut dan progres kelasnya sudah 100%. Jadi teman-teman meminta kepada mitra pelatihan agar segera menindaklanjuti dalam hal menerbitkan sertifikat di akun ataupun di dashboard prakerja teman-teman. Ini teman-teman contoh pelatihan ya yang telah selesai. Ini telah selesai ya teman-teman ya. Dan ini masih dalam keadaan aktif. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya dalam saldo 1 juta tersebut ya, teman-teman sebenarnya boleh mengikuti sebanyak mungkin kelas-kelas yang ada di mitra pelatihan. Jadi teman-teman boleh membeli berapa saja ya dalam kapasitas nominal saldo 1 juta tersebut. Namun teman-teman tidak boleh membeli sekali dua ya, sekaligus dalam dua pelatihan. Karena teman-teman harus menyelesaikan satu pelatihan dulu ya, satu kelas dulu baru boleh membeli kelas yang lainnya. Jadi kalau dia sudah selesai teman-teman, dia akan muncul sertifikat seperti ini teman-teman. Seperti ini, dan ini dia akan tampil di akun dashboard kita. Jadi ada yang bertanya, minimal berapa pelatihan, berapa jumlah pelatihan yang harus diikuti untuk mendapatkan insentif? Jawabannya adalah 1, minimal 1. Sebenarnya 1 saja itu sudah mencakup syarat untuk mendapatkan insentif prakerja, baik itu insentif pokok maupun insentif survei. Jadi teman-teman cukup 1 saja. Yang kedua, yang paling penting ya dalam proses pencairan insentif itu adalah validitas rekening. Seperti yang saya katakan di awal ya, data KTP
data swafoto harus sesuai dengan rekening ataupun e-wallet yang didaftarkan ya dengan akun prakerja kita. Jadi KTP kita, NIK kita, dan juga wajah kita ya, swafoto itu harus sesuai dengan data rekening ataupun e-wallet yang didaftarkan, harus sesuai dengan data yang kita daftarkan di akun prakerja. Jadi kalau dia tidak sesuai, kemungkinan besar ya proses pencairannya akan mandek ataupun tidak akan berjalan dengan baik, teman-teman. Yang kedua, teman-teman pastikan rekening tersebut dalam keadaan aktif. Ya. Jadi teman-teman jangan daftarin rekening ataupun e-wallet yang tidak aktif. Jadi harus aktif. Yang ketiga, rekening tersebut ataupun e-wallet itu dalam keadaan telah terupgrade. Ya, e-wallet itu misalnya OVO, Link Aja, ataupun GoPay. Jadi teman-teman di ketiga ini dia itu harus dalam keadaan upgrade agar proses pencairan itu bisa berlangsung dengan baik tanpa kendala, teman-teman. Jadi kalau menurut saran saya, kalau teman-teman sudah punya rekening BNI ya, daftarkan rekening BNI saja, teman-teman. Ya, karena menurut pengalaman ataupun berdasarkan pengalaman dari rekan-rekan di gelombang kedua, proses pencairan BNI itu lebih cepat. Ya, namun kalau teman-teman belum memiliki BNI, ya mungkin saja bisa mendaftar atau mungkin bisa saja melakukan pendaftaran melalui akun-akun e-wallet yang tersedia OVO, Link Aja ataupun GoPay. Ingat, harus dalam kondisi yang sudah di-upgrade ya, teman-teman. Harus dalam kondisi yang sudah di-upgrade dan pastikan data KTP dan swafoto e-wallet yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang ada di akun prakerja, teman-teman. Kalau proses tersebut sudah berjalan dengan baik, namun masih tetap aja ada kendala, teman-teman boleh melakukan call kontak ya, seperti yang ada pada lingkaran ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Bagaimana sih setelah rangkaian tersebut sudah berjalan, teman-teman bisa melihat akun dashboardnya akan tampil seperti ini. Misalnya nominalnya ini, misalnya nominalnya 50.000 ya, teman-teman. Misalnya nominalnya 50.000. Warna ini akan tertulis belum diproses. Jadi teman-teman tinggal menunggu. Tinggal menunggu. Nah, ketika dia sudah diproses akan berubah warna dan kata-katanya pun akan berubah sedang diproses. Ya. Nah, ketika dia sudah berhasil, dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Ada notifikasi seperti ini, ada informasi seperti ini, teman-teman. Berdasarkan pengalaman yang saya alamin ya, itu proses pencairan ya, dari setelah selesai pelatihan sampai pada proses pencairan itu kurang lebih sekitar 4 hari, teman-teman. Jadi kalau dia dijadwalkan itu 11 Mei itu akan cair sekitar tanggal 15, teman-teman. Ya, mungkin ada lagi proses yang bekerja di tim prakerja ya, mungkin proses verifikasi rekening ataupun verifikasi data lainnya ya, teman-teman ya. Jadi ketika semua teman-teman sudah menyelesaikan rangkaian yang telah saya paparkan ya, namun tetap terjadi kendala, sebenarnya itu bukan kesalahan dari teman-teman ya, namun lebih cenderung kepada gangguan sistem ataupun masih dalam tahap proses, teman-teman. Jadi teman-teman harus bersabar menunggu, mengingat data yang dikelola, data yang dikerjakan pada akun prakerja ini begitu banyak sekali ya, teman-teman. Ya, mungkin ada jutaan ya, teman-teman. Jadi
itu berpengaruh terhadap sistem, kestabilan sistem teman-teman. Jadi intinya kalau proses ataupun rangkaian proses sudah dijalanin dengan benar seperti yang saya paparkan, teman-teman cukup bersabar. Ya, cukup bersabar menunggu seperti yang saya katakan tadi, ketika teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan, yang kedua rekeningnya sudah tervalidasi ya, tervalidasi ataupun terverifikasi secara valid ya, teman-teman itu akan menunggu sekitar 3 atau 4 hari ya. 3 atau 4 hari ya, berdasarkan pengalaman saya 3-4 hari saya sudah mendapatkan nominal 600.000 tersebut masuk melalui rekening saya teman-teman. Mungkin itu saja informasi yang boleh saya sampaikan teman-teman. Ini semua adalah informasi berdasarkan pengalaman yang saya alami. Jadi kalau informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman boleh sharing, teman-teman boleh subscribe, teman-teman juga boleh menanyakan di kolom komentar yang saya sediakan. Saya akan menjawab semampu saya, ya semampu saya teman-teman. Salam sukses dan salam sehat selalu.